Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya, menjauhkan kita dari segala kemaksiatan, memilih kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan melakukan segala hal yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan yang mulia. Karena Ramadan adalah bulan istimewa, dan yang bisa mengistimewakan bulan Ramadan adalah orang-orang yang mengerti dan memahami keistimewaan bulan Ramadan. Mereka yang tidak memahami keutamaan bulan Ramadan tentunya akan tidak mempunyai semangat atau motivasi untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang punya keinginan, ya, artinya kita harus semuanya mengerti, memahami, mencoba untuk merenungi tentang kenapa kok umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan sebagainya. Jangan sampai kegembiraan kita itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, akan tapi kebahagiaan kita, kegembiraan kita itu karena kita memahami keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Maka kita harus mengetahui dulu keistimewaan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang merupakan termasuk khosais ummah Muhammadiyah, termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa, dan ini adalah tidak terlepas dari keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat Nabi yang tinggi di hadapan Allah menjadikan kita pun sebagai umatnya itu kebagian kita mendapatkan bagian dari kemuliaan tersebut, sehingga ada banyak keutamaan-keutamaan umat Muhammadiyah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan di antaranya adalah bulan Ramadan yang mulia. Allah sendiri menggambarkan bulan Ramadan disebut oleh Allah sebagai syahrun azim, bulan yang dimuliakan, bulan agung, bulan yang luar biasa. Menunjukkan kalimat azim ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan biasa-biasa saja, tapi bulan yang sangat-sangat istimewa. Artinya yang mengagungkan bulan Ramadan maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, memang ada mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, karena masalah kedhaifannya hanya dikarenakan ada salah satu perawinya yang dikatakan lemah, ya, sehingga menjadi dhaifnya hadis tersebut. Akan tapi pun sebagian ulama mengatakan perawi ini adalah perawi thiqat, sehingga masalah kesahihan hadis ini pun bisa diterima. Bahkan seandainya dhaif pun, artinya kalau untuk fadail amal, keutamaan amal-amal yang mulia, artinya masih boleh untuk kita pakai. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabat semua, ayuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azim. Nabi mengatakan, wahai para manusia, pada para sahabatnya semua, sungguhnya telah menaungi kalian, telah datang kepada kalian bulan istimewa. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan di dalam bulan tersebut ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi di bulan Ramadan bukan hanya istimewa di Ramadan, ya, bahkan di bulan Ramadan yang istimewa Allah berikan lagi keistimewaan, Allah berikan lagi kepada kita hadiah, yaitu satu malam yang malam tersebut lebih bagus daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah, dan Allah menjadikan puasanya adalah wajib untuk kita lakukan, dan ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keempat yang wajib kita laksanakan. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan juga bangun malamnya ini menjadi suatu perkara yang disunnahkan. Makna qiyamul lail di sini adalah ulama mentafsiri itu adalah sholat tarawih. Artinya sholat tarawih menjadi suatu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat jangan sampai ditinggalkan oleh
umat orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga makanya tarawih ini hendaknya menjadi suatu yang dirindukan, jangan sampai hanya dijadikan sekedar guyonan dan sebagainya. Karena ada sebagian orang ketika melaksanakan tarawih ini dengan main-main, hanya sekedar ya kelihatan melaksanakan sholat tarawih. Dan juga kadang seringkali kita menemukan bahwa kadang semangat tarawih hanya di awal-awal Ramadan. Biasanya masjid-masjid itu hanya penuh di awal Ramadan, tapi nanti coba kita lihat di hari kedua, ketiga, keempat sudah semakin seminggu setelah Ramadan itu semakin berkurang, semakin berkurang. Padahal seharusnya setiap malam jangan pernah kita lalai untuk terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah melaksanakan sholat tarawih. Wa qiyama lailahi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, dan barang siapa melakukan satu perkara kebaikan, ya artinya melakukan satu kebaikan, maka seperti dia itu melakukan amalan fardu. Artinya siapapun yang melakukan amalan-amalan baik, maka ini diberi oleh Allah pahala wajib. Jadi Allah berikan pahala wajib melakukan sholat tarawih yang itu adalah hukumnya sunnah, akan tetapi Allah berikan pahala seperti kita melakukan sholat wajib. Jadi semua amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan diberikan, dilipat gandakan pahalanya seperti kita melakukan pahala wajib. Karena memang pahala melaksanakan perkara yang fardu dengan sunnah itu tidak akan bisa sama. Tentu pahala wajib itu lebih berkali-kali lipat lebih besar daripada amalan sunnah. Bahkan termasuk gambaran ini ya, termasuk kadang seperti urusan sholat saja. Jika kita tidak khusyuk di dalam sholat kita, ya, maka cara menembel kekurangan kita atas ketidakkhusyuan sholat kita itu dengan kita memperbanyak sholat sunnah. Dan perbandingannya 70 sholat sunnah, 70 rakaat sholat sunnah itu bisa menempel 1 rakaat sholat fardu yang tidak khusyuk. Beratnya lihat perbandingannya jauh banget gitu. Kapan kita bisa nutupin itu semuanya? Nah, ini menunjukkan bahwa pahala fardu itu punya pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu, dan barang siapa yang melaksanakan pahala fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu besar kasih sayang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan tersebut. Wa huwa syahrus sabar. Dan di bulan ini pun kita diajarkan untuk bersabar. Jadi bulan ini istimewa. Jadi bulan Ramadan itu bulan azim, bulan agung. Bulan Ramadan juga adalah bulan siam, syahrus siam, bulan di mana kita dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Dan wahwa syahrus sabar, dan bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrus sabar, bulan di mana kita hendaknya meningkatkan kesabaran, karena memang di bulan Ramadan ini benar-benar kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kesabaran kita. Bagaimana cara melatihnya? Itu tadi dengan berpuasa. Berpuasa, ya. Kita dengan berpuasa, di situ kita kita melaksanakan ibadah puasa, padahal ibarat puasa itu kan melatih kesabaran. Kita diperintahkan menahan amarah, dan juga kita diperintahkan menahan lapar. Padahal orang puasa itu bukan orang nggak punya makan. Ada makanan di depan mata, bahkan mungkin ya, depan mata kita punya dan kita bebas untuk makannya, tapi keimanan kita menghalangi itu semua. Karena kita melatih hawa nafsu kita untuk bersabar, walaupun kita lapar, walaupun kita haus, tapi kita bersabar dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasabru thawabuhul jannah, dan sabar itu adalah pahalanya surga. Wasyahrul muasad, dan ini adalah bulan untuk kita ini punya kepedulian kepada orang lain. Artinya di bulan ini kita diajarkan untuk peduli urusan orang lain. Melihat orang lain susah, kita harus merasakan susah. Dan kita dididik Allah dengan puasa ini adalah kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Bahwa lapar itu tidak enak. Sehingga karena kita tahu lapar tidak enak, maka kita harus peduli kepada fakir miskin yang mungkin mereka sering merasakan kelaparan. Wa syahrun yuzadu fir rizqil mu'min fihi, dan bulan Ramadan juga subhanallah Allah berkahi, termasuk disebut syahrul barakah,
bulan yang penuh berkah karena di situ Allah tambahkan rezeki bagi orang-orang mukmin. Maka yakinlah dengan janji Allah. Jangan berharap dengan THR, jangan berharap dengan pemberian orang. Yakin dengan janji Allah, di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu rezeki dan Allah bisa memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Keyakinan ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Allah bisa mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak terduga. Man fattara fihi sha'iman sahrun yujadu rizqil mu'min fihi, ya. Ya, ini adalah bulan keberkahan. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubi wa itqa raqabati minan nar. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka akan menjadi sebab pengampunan atas dosa-dosanya dan menjadi sebab dia terbebas dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajri syai'un. Dan lihat, ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita pun mendapatkan pahala puasa tersebut. Artinya pahalanya pun diberikan, pahala orang berpuasa pun diberikan juga kepada kita, ya. Jadi benar-benar begitu besar pahalanya. Lalu sahabat Nabi, subhanallah, lihat sahabat Nabi ini kalau sudah mendengar pesan-pesan Nabi yang menunjukkan keutamaan-keutamaan amal baik, mereka tuh berlomba-lomba, tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang pintar, tidak yang kurang mengerti ilmu, semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, ada sebagian sahabat Nabi yang bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim, enggak semuanya dari kami itu mampu untuk memberi makan orang puasa. Karena sahabat Nabi banyak yang fakir, mereka sendiri sering kelaparan, sehingga mereka merasa dengan keutamaan yang Rasulullah sebutkan tadi, mereka merasa kami bisa dapat apa gitu loh. Mungkinkah kami dapat kemuliaan, wong kami itu nggak semuanya mampu beri makan orang puasa. Maka lihat Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi penuh rahmat. Nabi kita bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga nabinya orang fakir. Lihat, Nabi berikan semangat kepada para sahabat saat itu dan juga menjadi semangat untuk kita. Yu'tillahu azza wa jalla hadzal sawab. Allah memberikan pahala tersebut, man fatara shaiman ala madqatil laban, bagi siapapun yang memberi buka puasa kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, walaupun satu teguk susu, au tamrotin, ataupun satu butir kurma, lihat, au syurbati ma'in, kalau nggak punya seteguk air, satu gelas, pokoknya satu gelas minum itu ya, satu gelas air putih itu ternyata pun bisa mendapatkan pahala yang sama. Artinya jangan sampai orang tuh kalau pengen bersedekah nanti deh nunggu saya punya duit banyak ngasih bukanya yang enak. Enggak, apa yang kita bisa saat ini, ada orang di bawah kita yang sangat membutuhkan pertolongan, maka ayo kita peduli apa yang bisa kita makan, yang kita makan bisa kita nikmati, maka ayolah berbagi kepada orang lain. Wa man ashba'a sha'iman saqahullah min haudi syarbata la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Maka barang siapa memberikan mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan minum dari telaganya Rasulullah SAW, minuman yang akan menjadikan dia tidak pernah merasa haus sampai nanti dimasukkan ke dalam syurga. Wa huwa syahrul awwalu rahmah, dan bulan ini awalnya adalah rahmat, 10 pertama adalah rahmat, wa usatu maghfirah, 10 yang berikutnya adalah ampunan dari Allah, wa akhirahu itkum minan nar, dan yang 10 akhir adalah keselamatan dari api neraka. Man khaffafa fihi an mamluki ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar, dan barang siapa meringankan pekerjaan orang-orang yang berada di bawah naungannya, pekerjanya, pembantunya, budaknya, siapapun menjadi tanggung jawabnya, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Allah akan berikan ampunan baginya. Wastaksiru, dan diingatkan juga di bulan ini agar kita memperbanyak 4 hal. Yang pertama, khoslatani turduna bihima rabbakum, 2 perkara menjadikan Allah ridha, wa khoslatani la ghina abikum anhuma, dan yang 2 perkara itu adalah kita butuh dengan hal tersebut. Apa 2 perkara tersebut? Yang pertama, 2 perkara itu menjemput banyaklah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Maka kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Nah ini, lalu yang 2 perkara lagi apa? Itu kita butuh, yaitu kita butuh nur surga dan kita mohon dijauhkan dari api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Maka kita minta surga dijauhkan dari api neraka. Jadi semoga dengan kita membaca hadis ini, artinya menumbuhkan semangat di hati kita untuk terus menghidupkan bulan Ramadan dengan kemuliaan, dan semoga Allah terus membukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan Allah mudahkan bagi kita untuk bisa memasukinya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah. Allah berikan kepada kita kemudahan, keikhlasan untuk menjalankan semua amal-amal baik yang Allah bukakan untuk kita di bulan Ramadan yang mulia, dan semoga berkat itu semua Allah jadikan kita orang beruntung di bulan Ramadan.
Ramadan dan kita keluar dengan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.